Belum. Posisi ukurannya di bangku ya, jangan taruh di lantai. Bangku. Ini bapak ini. Sama kameranya nih. Iya, tak kepake Quran letak saja namanya dipakai. Iya deh. Ya, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saya ibadallah rahimakumullah. Ada satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ahlina minan nasi. Inna lillahi ahlina minan nasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai yang namanya keluarga di antara atau dari manusia. Seperti halnya kita mengenal ada Baitullah. Sehingga Allah juga di dunia punya ahlina, punya ahlunya, punya keluarganya, punya orang yang khususnya. Kemudian para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, manhum? Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, ahlullah, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Maka dijawab, ahlinya Allah ini siapa? Keluarganya Allah ini siapa? Maka dijawab dengan tegas oleh Rasulullah bahwasanya keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Maka dikatakan ahlul Quran, ahlullah. Maka ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang yang khususnya. Jadi ini luar biasa penghormatan, tidak semua orang, sedikit sekali yang mendapat predikat ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Seperti halnya kita mengenal Baitullah, ada berapa Baitullah? Predikatnya Baitullah itu ada di Mekah, di Masjidil Haram, Baitullah Al-Haram. Itu cuma satu, penghormatan sangat luar biasa. Maka sebagai seorang muslim kita harus punya yang namanya masyru'ul hayah, punya target, punya cita-cita, punya proyek hidup. Jadi kalau berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, minta surga yang gimana? Surga yang tingkatan yang berapa? Surga ada tingkatannya, mintanya surga yang tingkatan berapa? Firdaus, itu surga tingkat yang paling tinggi. Ya, itu Firdaus, surga tingkatan yang paling tinggi. Mintalah Firdaus. Jadi minta apa? Sesuatu yang tinggi. Tapi kalau dalam Al-Quran, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia, pada kita,
itu kalau misalnya ayat-ayat dilemparkan ke dalam yang namanya jahanam, di jahanam, disiksa di jahanam, masuk ke neraka jahanam. Tingkatannya keberapa neraka yang namanya neraka jahanam? Ada neraka sa'ir, ada namanya hukumah. Ini tingkatnya keberapa? Yang paling ringan itu neraka jahanam. Ya. Jadi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan berbagai macam perbuatan dosanya itu dimasukkan ke neraka yang paling ringan, yaitu neraka jahanam. Tapi kalau kita minta ke Allah, mintanya surga yang paling tinggi, bukan yang paling bawah. Nah, maka dari hal ini harus kita tadabburi, ya, kita renungkan, mau tidak jadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka membingungkan kalau misalnya sudah jelas jalannya, kalau mau jadi keluarga Allah di dunia, maka jadilah ahlul Quran. Maka dikatakan siapa mereka ahlul Quran? Dalam tafsirnya banyak para ulama mengatakan bahwa ahlul Quran adalah para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, semuanya hidupnya dengan ilmu, bermuamalah dengan ilmu, beribadah dengan ilmu. Inilah ahlul Quran. Ya, tapi bingung manusia sekarang apa? Lari semuanya, lari dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita lupa, nanti pada suatu saat Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita masih melihat mushaf, kita masih melihat orang yang hafal Quran, nanti akan datang satu saat yang apa? Al-Quran akan diangkat dan tidak akan ada lagi itu Al-Quran secara tulisan ataupun dalam hati-hati manusia, diangkat semuanya. Oh, gimana manusia? Jalan keselamatan itu dalam Al-Quran. Agama semuanya dari Al-Quran. Bagaimana kita berilmu dari Al-Quran? Dimana kalau Al-Qurannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih lama kan? Nggak, apa? Jangan sampai naudzubillah kita bilang masih lama. Tapi Allahu ala kulli syai'in qadir, bisa saja besok, bisa saja hari ini. Jangan sampai kita yang punya yang namanya panjang angan-angan. Nanti aja belajarnya, nanti aja ngapalnya. Kalau sudah pensiun, kalau sudah ini, nah ini namanya panjang angan-angan. Maka Bismillah kita mulai. Ya, harus punya namanya masyu'ul hayat, proyek hidup. Saya mau jadi apa ini sebenarnya? Ya, jangan sampai naudzubillah, ya, kita mengejar dunia, tinggalkan akhirat. Kita kejar dunia, nanti akhiratnya apa? Kita kejar dunia, ibarat kita ngejar bayangan. Kita kejar terus bayangan, nggak bakal sampai di bayangan. Tapi kalau misalnya kita kejar akhirat, maka bayangan akan ikuti kita. Dunia itulah ibarat bayangan. Maka ketika kita kejar akhirat, dunia mengikuti kita dari belakang. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tingkatan surga yang ditempati oleh ahlul Quran kecuali surga yang paling tinggi. Baik, kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang kemarin? 3 apa 5? Oh, 3 orang. Tafadhol. Fatihah yang belum. Al-Fatihah 3 orang yang belum. Tafadhol. Ayo Pak Muklis. Belajar daripada Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Akhirnya berarti iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup. Yang lain? Nggak kedengeran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Panjangan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang waladzunya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu orang lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang wadabbolnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kurang panjang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nanti insyaallah ke depan 3 orang lagi nanti disiapkan Al-Fatihahnya diulang-ulang. Kelihatan? Ini ya, bisa kaput. Salah, tidur. Orang yang jadinya nanti pakai air coba. Jadi background transparan. Kelihatan? Ini kelihatan? Ini tanda syiddah, syaddah, tasdid. Bacanya double bunyi. Nah, double bunyi. Jadi kalau ini dibaca illa. Lamnya ada tasdid berarti illa. Ya. Kalau gini nggak ada tasdidnya berarti baca ila.
ila. Kalau ini ada tasdid berarti illa. Coba baca 1, 2, 3. Illa. Lagi. Illa. Lagi. Illa. Lagi. Illa. Ini. Illa. Ini. Illa. Lagi. Illa. Lagi. Illa. Ila. Illa. Baik ya. Kalau ini ada tadi coba bunyinya illa. Illa. Jadi kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu pasti ada ilnya ada 2 lamnya, l-nya ada 2. Jadi illa dan nggak boleh ditahan, nggak boleh dibaca illa, nggak boleh, nggak boleh. Kalau ada huruf hijaiyah yang ditahan, ya itu cuma 2 huruf. Yang pertama huruf mim, kedua huruf nun. Jadi kalau ada huruf mim bertasdid, nun bertasdid, maka nanti bacanya ditahan. Namanya gunnah. Ya, mim sama nun. Mim ada tasdidnya, mimnya double bunyi, tapi ditahan. Misalnya ya, nun ada tasdid baca. Nah, bukan dibaca inna, bukan dibaca inna, tapi inna. Nah, inna. Jadi dengung itu di sini adanya di sini, rata di sini. Nah, maka ditahan dia. Inna, bukan inna, bukan inna, apalagi inna, bukan. Tapi inna. Kalau ada yang baca huruf nun tasdidnya tidak dibaca dengan dengung, maka dia tidak menunaikan haknya huruf nun ketika berharokat tasdid. Berarti gharim sama huruf nun. Kalau misalnya ketemu tapi tidak dibaca dengan gunnah, maka harus dibaca dipenuhi haknya, yaitu dibaca dengan dengung atau gunnah. Inna, 1, 2, 3. Inna. Lagi. Inna. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu ditahan dunia. Surat apa? Surat apa dong? Al-Insyirah. Sama huruf mim juga ditahan, digunnah bacanya. Jadi kalau ketemu sama ini bacanya amma, 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Nah, jadi mimnya ditahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 1, 2, 3. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 1, 2, 3. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi bunyinya ditahan. Ininya juga ditahan. Inna. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi ditahan. Maka di surat Al-Kautsar itu ada banyak inaknya, ada 3 mana. Kemudian lebih baik lagi di surat An-Nas. Coba dibuka surat An-Nas.
Kecil dong yang Quran. Oh. Surat An-Nas. Dihitung ada berapa huruf nun tasdid atau mim tasdidnya? Apa dong? Dihitung ada berapa itu? Ada berapa huruf nun tasdid, mim tasdid yang harus kita baca tahan? Satu surat ada berapa nun tasdid, ada berapa mim tasdid? Kalau nunnya 7. Sudah? Berapa nun tasdidnya? 7. Terus? Mimnya 2. Mimnya ada berapa? Ada. Mimnya ada nggak? Ada mim. Bukan. Nggak ada. Berarti cuma nun tasdid. Maka dibaca guna ada 7. Berarti dibaca semuanya 7 guna. Nggak boleh dibaca 6 atau 5 atau 4 atau 3 atau 2. Semuanya harus dibaca guna. Itu 7 huruf nun bertasdid. Ya. Jika baca surat An-Nas ditahan. Surat apa? Surat An-Nas. Ini bukan An-Nas tapi An-Nas. Surat apa? An-Nas. Nah, ditahan. Ya, surat An-Nas. Ya, ini misalnya jadi baca surat An-Nas tapi An-Nas. Surat apa? An-Nas. Nah, ditahan. Sulit. An-Nas. Ditahan. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ditinggalin masa lalunya yang masih baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditinggalin ya, baca kayak gitu. Ini bukan anak TK lagi. Ya udah bapak. Kalau TK kadang masih bacanya panjang, tapi bukan anak TK lagi. Jadi kenapa dibaca panjang? Alasannya biar mudah dihafal, biar mudah diingat sama anak-anak. Kalau ini bukan anak TK lagi. Jadi tinggalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi kalau nafasnya kuat, namanya mat terakhir itu bacanya 246. Jadi boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi boleh baca pendek. Sama di surah Al-Fatihah juga sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ujung-ujungnya Bismillah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhatikan surat An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin
rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baru satu. Malikin nas. Malikin nas. Banyak yang keliru antara surat Al-Fatihah sama surat An-Nas. Di maliknya dibacanya panjang. Malikin, namanya pendek. Malikin, ya, bacanya pendek. Banyak yang keliru bacanya malikin, maksudnya. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin, lahnya diharokat. Ilahin nas. Ilahin nas. Ada berapa itu? Sudah berapa? 3. Dari surat ayat 1 baca bareng sampai 3. 1, Qul 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tuh. Malikin nas. 2. Ilahin nas. Jadi ditahan nuntasisnya tuh. Terus ayat yang berapa? Ayat yang keempat. 4 ya? Iya, keempat. Min itu nun nanti kita baca insyaallah nun sukun sama shin bacanya ikhfa di samar dan ditahan. Nanti insyaallah kita belajar kalau itu sudah lancar. Min ditahan mil sya jadi di samar ditahan mil syarril waswasil khannas. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Syarril 1, 2, 3. Syarril min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Bukan syaril ya, jangan dibaca syaril, tapi syaril. Rohnya ada tasdid double bunyi berarti. Syaril waswasil. Syaril was 1, 2, 3. Syaril waswasil. Lagi syaril waswasil. Jadi jangan baca syaril, tapi syaril. Ada tasdidnya. Baca bareng dari ayat 1 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Qul Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Panjang dua harokatnya tetap diperhatikan. Ya, panjang dua harokatnya tetap diperhatikan. Jadi tetap alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi nggak ada yang dibaca alladzi yuwaswisu fi sudur, nggak ada. Jadi tetap panjang dua harokatnya perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu, dua, tiga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dari ayat 1 bareng 1, 2, 3. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Di ayat yang terakhir ada dua. Ada dua. Kebanyakan ya orang baca cuma satu. Ya, baca cuma satu di terakhir. Jadi bacanya minal jinnati wan nas. Nah, kebanyakan gitu. Jadi hati-hati, ini ada dua guna, ada dua dengung, ada dua nun tasjid, maka dua-duanya dibaca. Ya, kita baca sekali lagi dari A'udzubillah. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurnya panjang, sudu, jangan sudurin, jangan sudurin. Sudurin panjang, sudu, jangan dibaca sudurin. Nah, jangan sudu. Alladzi 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi seperti itu baca surat An-Nas. Ya. Kekeliruan yang dilakukan kadang di tafsir sudah baik, di tes sudah baik, tapi ketika dibaca dalam sholatnya nggak dibaca. Jadi ketika kita baca sendiri pun, ketika kita dalam baca sholat sunnah, sholat yang sir pun, ya sholat zuhur, sholat asar, itu tetap harus dibacanya
Tetap sama. Jangan qul a'udzu birabbis malikin nas. Nah, jangan. Jadi harus sama. Guru waktu. Tahu aja Ustaz. Nah, jadi menggapai suatu khusyuk itu salah satunya ya seperti itu. Ketika membacanya harus dengan tajwidnya. Jadi santai, jadi tenang. Jadi harus tetap sama. Minajin najwa. Ya, ditatih sudah baik, dites sudah baik. Ketika dia sering sholatnya seperti itu, dibacanya seperti itu, nanti lupa lagi. Nah, lupa lagi. Makanya kalau orang hafal Quran itu harus sama. Ketika dia menghafal dengan tajwid, disetorin dengan tajwid. Ketika murojaah, diulangi juga dengan tajwid, sama. Jadi misalnya dibaca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Dihafal sama dia. Disetorin gautannya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ketika mojok kemudian sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nah, ini salah. Jadi tetap harus sama. Ngafalin seperti itu, disetorin seperti itu. Ketika murojaah sendiri pun juga seperti itu. Dihafalkan dia cuma 20 kali, disetorin cuma sekali, diulangi berkali-kali. Jadi lebih banyak mana nempelnya? Nempel ketika murojaah sendiri, diulang-ulang sendiri. Ketemu sama ustadznya cuma sekali, sendirinya berkali-kali. Lebih nempel yang mana? Nempel yang di murojaahnya jangan buru-buru, jangan cepat. Nah, itu juga kalau surat An-Nasnya ya, cuman dipakai atau dibaca gunanya, dipenuhi haknya cuma ketika Tasim Sabtu pagi doang. Sama hadisnya. Habis itu enggak, nah keliru. Boleh harus sama. Ya. Ada yang mau coba? 2 orang. Ahlul Quran, Ahlul Quran. Mau nyimpan Quran aja. Yang Lembar di lembar. Depan. Biar kelihatan. Nanti pamitan lagi, Pak. Pamedi di depan. Hah? Di depan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini tadi ya, syarril. Satu orang lagi. Ya, sampai dulu. Maksudnya ada. Amin ya Allah. Pasir. Kalau papir das masuk surga nih kita diajak. Ditiket dulu. Ada orang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Insya Allah kalau lagi nyoba lagi nggak betul-betulan. Ya, jadi seperti itu insya Allah. Diperhatikan nanti ya, tasbihnya gunanya panjang 2 harokat ya. Jadi tetap ya 2 harokatnya dijaga, tasbihnya juga dijaga, nun tasbihnya atau rok tasbihnya harus dijaga. Dan hati-hati huruf kho-nya. Kho. Khonnas 1 2 3. Jangan dibaca honnas, honnas, honnas. Tapi khon ada khon, jangan kho, jangan honnas, honnas. Ya, jangan dibaca honnas, tapi khonnas 1 2 3. Nah, itu khonnya hati-hati. Ada yang mau ditanya? Kalau imamnya bacaannya cepat, kita baru sampai ya karena itu gimana Ustaz? Ikutin imam. Ikuti aja ya. Ya. Seperti halnya kalau kita masbuk, imamnya sudah mau udah mau ruku, jadi ngikutin imamnya aja. Sampainya aja maksudnya. Hah? Sampainya aja kita baca ini. Jadi tetap sempurna ya tadi. Insyaallah. Kalau belum sempat baca bismillah, udah pas ruku, udah masuk rokaat berikutnya kan. Pas Allahu Akbar, imam udah ruku, kita belum sempat udah tidak lagi ya. Belum sempat bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk al-Fatihah. Maksudnya imamnya udah ruku apa mau itidal? Mau tidak. Mau Kita baru datang di masuk gitu. Berarti telat. Telat ya. Sepertian detik. Berarti Tapi kalau masih dapat bismillah itu bismillahirrahmanirrahim udah ngangkat imamnya. Batasan masbuk itu sampai mana? tinggal 1 rukun. Itu rukunnya rukun apa? Kalau udah gitu diulang aja lagi, nambah lagi 1. Jadi imamnya sudah itidal, ya, kitanya telat, berarti udah tertinggal. Apalagi kalau imamnya sudah sujud. Udah salah, udah selesai. Salah itu udah salah. Ada lagi? Ya. Ada walai kan dua harkat ya, tapi yang tadi walai penderung ada sama walai ada bendera. Nah, kalau bendera nanti kita belajar insyaallah panjangnya 4 harokat, 4 atau 5, tapi dibacanya kita baca 4 harokat. Misalnya di surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah. Jadi jangan dibaca kalau ada bendera, ini kurang ada bendera tandanya, tanda mat, mat jaiz sama mat wajib itu Pak, ada bendera tandanya. Nah, itu cuma yang bertanda saja. Kalau kita semuanya seakan-akan bertanda semuanya. Sabbihisma rabbikal a'la, semuanya. Alladzi khalaqa fasawwa, semuanya. Boleh. Jadi yang cuma bertanda saja yang dibaca panjang. Cuma yang bertanda saja yang dibaca panjang. Jadi panjang 2 harokat yang betul-betul. Ini basicnya. Maka dikatakan mat asli. Dasarnya basicnya banget. Ya. Ada lagi? Ada? Bu? Mudah-mudahan semakin bertambah hari, ya, semakin bertambah pekan, bertambah ilmu kita insyaallah. Amin ya Allah.
Nanti insya Allah saya tuh ada rencana, tapi khusus buat jamaah ibu-ibu dulu yang belajar ke rumah. Jadi khataman menyongsong Ramadan. Jadi membiasakan, insya Allah berapa pekan lagi kita nyambut Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan khataman. Jadi apa ya? Bonusnya, kenapa dikatakan bulan bonus pahala? Karena yang jarang khatam di bulan yang lain itu bulan Ramadan itu sering yang khatam. Lihat ya, satu huruf, satu kebaikan nilainya sama dengan 10. Jadi kalau berapa kali khatam, maka bulan bonus khatam, bulan pesta khatam. Jadi kalau di dulu insya Allah saya pengen ngadain acara khataman menyongsong Ramadan. Jadi ada berapa ibu-ibu, nanti kita bagi, misalnya ada 15, maka nanti kita bagi 2 juz. Jadi dibaca dalam sekali buat 2 juz. Kita kadang kalau baca 2 halaman aja udah kelingan, tidur. Nah, dibaca 1 juz 2 juz. Nah, jadi buat membiasakan satu hari itu baca 1 juz atau 2 juz. Kalau baca sehari 2 juz saja sudah dapat 2 kali khatam selama bulan Ramadan. Jadi jangan sampai bulan Ramadan datang nggak pernah khatam, nanti datang lagi nggak pernah khatam, nanti nggak pernah khatam. Harus ada masyu'ul hayat, ada proyek hidupnya apa. Ya, jangan begitu aja, datang pergi Ramadan. Harus ada hal yang baru yang kita lakukan. Insya Allah ya, nanti kalau bapaknya mau hari Ahad kita khataman di masjid. Insya Allah. Nanti kita progres lagi. Apa kalau Ahad besok buat ibu-ibu? Apa 2 pekan lagi insya Allah. Pelan-pelan saja. Saja. Minimal dijaga panjang 2 hari. Maka ketika tilawah, ketika membaca Quran itu prinsipnya itu ya al-mahir ma'al Quran ya ma'a safaratil kiramil bararah. Yang mahir dengan Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Kemudian walladzi yatata'ta, kemudian yang merasa susah bacanya, susah banget bacanya, terbata-bata, maka dikatakan falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Yang mahir, yang lancar itu derajatnya beda. Ketika pun susah, terbata-bata, tapi proses ya, sambil belajar. Ini sambil belajar, ketika baca Quran terbata-bata itu maklum. Insyaallah falahu ajroni. Yang sampai terbata-bata ini nggak belajar. Terbata-bata ini sambil belajar. Dapat maksudnya. Terbata-bata nggak belajar dan yang keliru. Nah, jadi falahu ajroni, maka bagi 2 pahala. Jadi prinsip itu kalau kita baca Al-Quran, tetap nggak bisa akhirnya nggak ada baca. Kalau kita pakai prinsip ini, terbata-bata tetap dapat 2 pahala. Insya Allah tetap baca walaupun masih terbata-bata. Kadang orang nunggu, ntar sampai lancar dulu kayak mau amar. Nah, tapi tetap dibaca. Ini saja yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terus bertambah ilmu kita, bertambah tangga kita menuju yang namanya predikat ahlul Quran dan ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah ada buruk ya. Kalau mau dibawa.
Mangga. Pak Asep. Ya.